Menurut WHO, lansia yaitu seseorang yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan manusia yang memasuki tahap akhir kehidupan. Untuk batasan lansia sendiri itu menurut WHO ada 4. Yang pertama usia pertengahan, kemudian usia lanjut, yang ketiga usia tua, yang ketiga usia sangat tua. Perubahan fisik pada sistem di lansia yang pertama yaitu perubahan fisik. Yang pertama itu indera. Perubahan di indera, mulai pendengaran, pengecapan, sistem integumen, muskuloskeletal. Kemudian perubahan pada sistem kardiovaskuler, respirasi. Perubahan sistem kardiovaskuler yang pertama, massa jantung bertambah, kemudian terjadinya perubahan jaringan ikat paru, kemudian yang terakhir perubahan kognitif. Yang pertama daya ingat menurun, IQ menurun, kemampuan belajar menurun, kemampuan pemahaman menurun, pemecahan masalah menurun. Itu dari definisi lansia. Kemudian definisi hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten 140/90. Etiologi pada umumnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik atau idiopatik, tapi namun ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu genetik, kemudian obesitas, stres lingkungan, kemudian hilangnya elastisitas jaringan, dan aterosklerosis. Untuk manifestasi klinis sendiri, yang itu pertama peningkatan tekanan darah lebih dari 130/80, kemudian sakit kepala, kemudian malaise, rasa berat di tungku, kemudian penyempitan pembuluh darah, sukar tidur, kemudian lesu atau lemah. Untuk komplikasi sendiri pada organ otak yaitu pemekaran pembuluh darah, perdarahan, kematian sel otak atau ini stroke lebih dikenal, ginjal, kerusakan ginjal, gagal ginjal, banyak kencing di malam hari, kemudian pada jantung membesar, sesak napas, cepat lelah. Untuk patofisiologi sendiri, mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula otak. Yang selanjutnya untuk pathway-nya umur, jenis kelamin, gaya hidup, obesitas, kemudian hipertensi, kerusakan vaskuler pembuluh darah, perubahan struktur, penyumbatan pembuluh darah, kemudian vasokontraksi, kemudian gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi sendiri itu terjadi di otak sama kemudian di pembuluh darah. Kalau di otak itu resisten pembuluh darah ke otak itu meningkat, kemudian nyeri kepala, dari nyeri kepala timbul ansietas, bisa diangkat, diagnosa perawatan yang pertama. Kemudian dari nyeri kepala, cemas, bisa diangkat ansietas, bisa diangkat kurang pengetahuan. Kemudian pembuluh darah itu sistemik, kemudian koroner. Kalau sistemik, vasokontraksi, afterload meningkat, kemudian dapat diangkat penurunan curah jantung, kemudian dari afterload meningkatkan fatigue, bisa diangkat intoleransi aktivitas. Koroner itu iskemik miokard, kemudian nyeri. Untuk selanjutnya rencana keperawatan yang dapat dilakukan untuk hipertensi, yang pertama penurunan curah jantung yaitu vital sign. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam dengan kereta hasil tekanan darah, rentang nadi normal, dapat mentoleransi aktivitas. Kemudian untuk intervensi sendiri yaitu pertama monitor status kardiovaskular, monitor tanda-tanda tekanan darah, suhu, monitor nadi, kemudian balance cairan. Untuk yang kedua, intervensi intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas untuk NOK-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam diharapkan kriteria hasil partisipasi dalam aktivitas fisik disertai
tekanan darah meningkat, kemudian mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk di intervensi sendiri yaitu observasi adanya pembatasan kalian, monitor nutrisi, monitor pasien akan adanya kelelahan fisik, misional, monitor respon kardiovaskular, monitor tidur. Kemudian untuk nyeri sendiri yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, pain control dengan kriteria hasil mampu mengontrol nyeri, terus kemudian melaporkan bahwa nyeri berkurang, mampu mengenali nyeri. Untuk intervensi sendiri yaitu kaji faktor penyebab, nutrisi, sumber energi, monitor pasien kelelahan fisik, observasi keadaan dalam melakukan aktivitas, yang kemudian lakukan pengkajian secara komprehensif, reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan nyeri, evaluasi pengalaman nyeri masa lalu. Keempat, cemas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, pasien cemasnya berkurang dengan kriteria hasil postur tubuh rileks, kemudian mengungkapkan cemas berkurang. Untuk intervensi sendiri, yang pertama gunakan pendekatan yang menenangkan, jelaskan semua prosedur, apa yang disarankan selama prosedur, temani pasien, dorong keluarga untuk menemani, dengarkan penuh dengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian untuk yang terakhir, kurang pengetahuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, pengetahuan meningkat, pasien mengatakan paham tentang penyakit, kondisi, kemudian mampu menjelaskan prosedur tindakan secara benar. Kemudian untuk intervensi sendiri, yang pertama gambarkan tanda dan gejala dengan jelas, identifikasi kemungkinan penyebab, hindari harapan kosong atau menipu pasien dengan mengatakan kondisi pasien baik-baik saja, jelaskan patofisiologi penyakitnya, sediakan informasi bagi keluarga bila ada keluarga yang menjenguk. Mungkin itu saja penjelasan laporan pendahuluan hipertensi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.